Jam 10 menit di hari Senin tanggal 8 September 2025. Kali ini kita akan main Cave lagi bersama Abi. Kita akan tunggu sampai tombol IMS muncul baru kita akan play. Dengan demikian dana operasional yang tersisa Ini sudah login loh. Oke, sudah muncul tombol IMS, sudah play. Oh, sudah muncul wordnya, kita akan masuk. Semoga cepat proses masuknya ya guys. Oh, ternyata langsung mau di fitur ticketing server. Dan tulisan Minecraft sudah berubah menjadi Battle.top. Dan tak lama lagi kita akan masuk wordnya. Pendengar PR, situasi juga kian sulit setelah adanya Permendikdasmen nomor 8 tahun 2025 yang membatasi penggunaan dana BOS. Ya, kita mau ngapain ya guys? Oh, kita udah masuk wordnya. Oke. Alhamdulillah guys, cepat proses masuknya. Sampai sekarang cepat guys masuk wordnya. Atas kondisi ini, Maulana menilai pemerintah provinsi gagal menempatkan guru sebagai prioritas utama dalam perencanaan anggaran. Apa kita nyai kayu lagi ya guys? Aku pengen ke tempat penggalian sih guys. Bantuan langsung ke siswa tidak mengorbankan hak dasar pendidik. Nanti lah guys, semua harus berubah lagi deh. Dari Kang Endang, sekarang juga katanya teh, saya masih suka ngeronda dikasih kopi runtuy sama yang punya warung. Wah, jangan-jangan dari Kang Hairan ya. Karena Kang Hairan kalau nggak bisa datang diganti sama rokok 1 bungkus dan kopi saset satu runtuy. Ya, kalau bicara soal ngaronda sekarang kan lagi digalakan lagi ya pendengar. Walaupun tadi kami sampaikan kalau istilah ngaronda ini tuh udah dari zaman penjajahan Jepang tuh udah ada. Dari zaman Dendels dulu juga udah dikenal yang namanya pos ronda. Tapi kalau dulu tuh lebih difungsikan untuk titik temu lah gitu. Untuk titik temu transportasi, untuk titik temu logistik. Aku pengen kesini sih guys. Kalau dikenal Siskamling tuh di eranya Pak Harto di tahun 1981. Jadi kalau bicara soal ronda malam, ini kayaknya jadi tradisi masyarakat Indonesia ya. Saya nggak tahu kalau di luar negeri ada nggak sih. Misalkan kayak di Belanda, di Jerman gitu ya, ngeronda. Jadi saya nggak tahu apakah ini hanya ada di Indonesia saja. Tapi yang pasti ini untuk mempererat solidaritas antar warga. Jadi dulu tuh ada istilahnya ini juga Kang Abdul, PAM Swakarsa ya, pengamanan Swakarsa. Ini juga melibatkan masyarakat sipil. Dan pendengar PR, jadi untuk wilayah-wilayah sekarang ya, memang digiatkan kembali warga jaga warga untuk mengaktifkan kembali sistem keamanan lingkungan. Pukul 10:13 kita sudah berada di interval kedua. Sebuah lagu kami hadirkan terlebih dulu untuk Anda. Kali ini dari Faris Rustamunam, Lepas Kontrol. Aduh, baru juga masuk guys, tiba-tiba udah malam. Aduh. Pengen kesini lagi guys, aku kangen sama yang sebelah sini. Siapa tahu aku nemu sesuatu yang lebih bagus lagi gitu di sini. Aku sebenarnya baru sampai sini nih. Aku pengen lanjut sih, tapi ini langitnya suka ngebug kayak begini guys. Aku belum nemu rumah guys yang di situ. Bang Tidur takutnya tuh kalau mau ninggoy spawnnya tuh jauh lagi. Lu suka ngebug begini guys kalau tiap mau malam, kenapa dah? Di sana banyak banget beach wood guys. Berapa tahu di situ menemu barang-barang bagus gitu guys.
Oh, udah buntu guys, kayaknya aku nggak mau aja harus pakai jalan kaki sih guys. Salah jalan mulu dah aku, suka salah jalan. Sleeping through the night. So main ini gak ada kasurnya, aku butuh yang ada kasurnya. Oh, aku mau jatuh kemana guys? Oh. PKK Nggak bisa memiliki bunyi peran langsung yang sangat penting dalam mendukung program kesehatan dan juga kesejahteraan keluarga masyarakat di Kabupaten Bandung. Untuk itu, kedudukan dan peran strategis yang diemban oleh Ketua TPPKK Kabupaten Bandung sangatlah vital. Melalui 10 program pokok PKK yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan keterampilan, kesehatan, pengembangan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, hingga perencanaan sehat. Untuk itu, saya mengajak bersama-sama untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Saya, Emma Deti Dadang Supriyatna selaku Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung mengajak kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bandung untuk bersama-sama menjaga kesehatan, menjaga lingkungan, serta pola hidup yang sehat. Dengan memulai hidup yang sehat dari diri sendiri, kita, dan lingkungan. Hatur nuhun. Wassalamualaikum Katanya udah sesuatu loh wabarakatuh. di mini 5000 yang sebelah kanan guys. Komunitas mini 5000. Informatika Kabupaten Bandung. Setiap perjalanan menjadi lebih aman bersama Suzuki Fronts. Suzuki Fronts menawarkan teknologi safety support seperti DSBS2, Adaptive Cruise Control, Blind Spot Monitor, Lane Keep Assist, RCTA, Lane Departure Warning, Vehicle Swaying Warning, LDP, Hill Hold Control, Parking Sensor, dan High Beam Assist. Suzuki Fronts dilengkapi dengan 360 view kamera, head-up display, tech body, 6 airbags, seatbelt pretensioners, ISOFIX, pedestrian safety, immobilizer and security alarm system, ABS, ESP, LED rear lamp, brilliant front lamps, dan masih banyak lagi. Suzuki Fronts dengan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki menggunakan mesin 1,5 liter yang ringan, menjadikan Suzuki Fronts lebih Kenapa guys? ramah Kok lingkungan baru lihat? sekaligus memberikan performa optimal. Suzuki Fronts menawarkan tipe GL, GX Hybrid, SGX Hybrid dengan berbagai pilihan naiknya warna mobil aduh, sesuai teleport, keinginan Anda. Tertarik untuk memiliki Suzuki Ketelet. Fronts? Ayo datang ke dealer Nusantara Jaya Sentosa. Suzuki Fronts
Marvelous at Atau every gimana time. guys ya? Sini aja kali ya. Di 391. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kang Mamat Namanya apa Solihin, sih nih? pukul 10:16 mengabarkan untuk informasi Udah koak perjalanan guys. Di sini. dari Desa Wah. Mangunjaya, Kecamatan Udah koak ternyata di Arjasari, sini guys. menuju ke Walah. Kota Bandung via Udah Jalan di sini. Patuha. Terpantau lalu lintas lancar. Cuacanya juga cerah. Semoga sehat selalu dan berkah untuk Nggak semua mau guys. kru Kok bisa PRFM ya? dan seluruh pendengar setia. Aku ini bukan wood guys. Amin. Lo Hatur bukan. nuhun Kang Mamat Ternyata Solihin. udah koak di sini ada Pendengar guys. PR, kondisi lalu lintas ya dari mulai Desa Mangunjaya, ini tuh ada di Kecamatan Arjasari, menuju ke Bandung via Jalan Patuha terpantau lancar. Udah koak bisa tanam 4 juga guys. Ya tau gitu aku tanam dakwak aja. Ya, Kang Mamat Udah koak Solihin. bisa tanam 4 guys. Kalau saya lihat sih memang kondisi lalu lintas pagi menjelang siang hari ini relatif cukup Dan ini lancar. nempel sama beach. Di beberapa titik Ya beachnya ikut hancur juga. nggak nampak ada kepadatan Beachnya sih. ikut hancur juga Paling guys. Oh juga beach kalau wood. menjelang traffic light saja. Kita mulai dari kawasan Gedung Sate ya. Di kawasan Jalan Dan Diponegoro pokoknya bisa tanam 4 di atas. itu di Oh, kedua arah lancar. Kawasan di atas tanah Surapati, biasa guys. Supratman juga lancar pendengar PR. Kemudian bergeser ke Ternyata ini udah flyover koak. Pasupati. Flyover Pasupati juga terpantau lancar di kedua arah pendengar Wah, tanahnya PR. jangkau tapi kok udah koak. Bergerak menuju kawasan Dago. Ternyata di sini pohon Jalan udah koak Cinderella guys. Juanda. Kita coba lihat mulai dari saya sengaja narik dari atas sekali ya, mulai dari Jayakarta Hotel. Ini nampak lancar di kedua arah. Wah, di sini mau yang sapling ini mah. Juga ya, simpang Dago Tubagus Ismail lancar di kedua arah, baik yang menuju ke Tubagus Ismail atau juga ke Dipati Ukur. Kemudian lanjut ke Simpang Riau. Dago Simpang Riau juga terpantau lancar pendengar PR. Kawasan Braga, Otista, Bajai, Suniaraja juga terpantau lancar. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Sejumlah perwakilan mahasiswa dari berbagai kampus dan himpunan melakukan audiensi dengan para pimpinan DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta pada Masa Rabu 3 tinggi September yang lalu. muncul. Dalam audiensi tersebut, perwakilan mahasiswa menyampaikan sebanyak 17 plus 8 tuntutan rakyat kepada pemerintah. Selepas pertemuan tersebut, Wakil Gua kayaknya Ketua mending kita bikin DPR 4 RI aja nggak sih, Sufmi guys? Dasko Ahmad berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan para mahasiswa. Dasko 4 aja biar mengatakan gede pihaknya pohonnya. akan segera melakukan evaluasi secara menyeluruh sekaligus mereformasi perbaikan kinerja DPR RI. Kami dalam audiensi tadi juga sudah menyampaikan bahwa DPR juga dalam waktu yang singkat-singkatnya akan Terus lagi melakukan banyak guys. Ini bisa dibikin 4 juga ternyata. Sama kayak yang spruce. keterbukaan kegiatan DPR, yaitu termasuk yang di dalam 17/8 kita akan lakukan besok rapat evaluasi dengan pimpinan fraksi untuk menyatukan pendapat dan kesepakatan di DPR. Kami sudah melakukan evaluasi bahkan sebelum acara hari ini. Evaluasi menyeluruh dan reformasi DPR akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Ibu Puan Maharani untuk menjadi DPR yang lebih baik dan transparan, dan tentunya tekad daripada seluruh anggota DPR yang mengambil pelajaran, memetik pelajaran dari peristiwa-peristiwa ke belakang untuk dijadikan evaluasi secara Soalnya masih besar. banyak lagi tuh. Itu informasi dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang berjanji akan menindaklanjuti aspirasi dan tuntutan mahasiswa dan akan melakukan evaluasi serta reformasi perbaikan kinerja DPR RI. Mata Parlemen. Sudut pandang wakil rakyat dari berbagai isu yang tengah ramai diperbincangkan. Gelap sekali guys. News Subject PRFM.
Universitas Pajajaran atau UNPAD menyampaikan sikap dan pandangannya terhadap situasi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. Pernyataan sikap tersebut tertuang dalam maklumat makalangan yang dibacakan oleh Rektor dan segenap sivitas akademika UNPAD di Tugu Makalangan UNPAD, Kampus Jatinangor pada Kamis 4 September lalu. Dalam maklumat tersebut, Rektor UNPAD Arif Syamsulaksan Kartasasmita mengatakan gelombang demonstrasi yang terjadi belakangan ini merupakan bentuk refleksi dari kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah. juga. Selain itu, Arif pun mengecam tindak intimidasi dan represif yang dilakukan oleh aparat. Sivitas Akademika Terus Pelajaran dari Pajajaran untuk Indonesia. Nuhade mual eleh, benar mual al. Artinya adalah yang baik Karena susah berpapat nih kita. Nah, kenapa kita bisa nemu tempat ini, guys? Kami Sivitas Akademika Terus Pelajaran menyampaikan duka yang mendalam atas korban jiwa, luka, serta penderitaan yang dialami masyarakat dalam gelombang demonstrasi sejak tanggal 28 Agustus 2025 hingga hari. Kami juga menyesalkan terjadinya intimidasi dan tindakan represif termasuk yang dialami oleh beberapa anggota Sivitas Akademika Terus Pelajaran. Gelombang demonstrasi yang meluas merupakan cermin dan kecewaan publik. Ini yang kebutuhan, guys, udah koak. Tidak adil, tidak empatis, dan paradoksal. Kesempatan yang sama, Dewan Guru Besar UNPAD Susi Dwi Haryanti menekankan akan pentingnya kebebasan akademik. Susi mengatakan bahwa kampus merupakan ruang aman bagi kebebasan berpikir, nalar kritis, dan pembentukan moralitas bangsa. Oleh karena itu, negara wajib menjamin ruang aman bagi warganya. Prinsip akademik dan demokrasi, kebebasan akademik, serta kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat adalah pilar demokrasi yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945. Depan sana apaan, guys? Bonblok bukan? 28E dan Bukan sih, 28G. guys. Negara seharusnya menjamin Sistem ruang ini aman mah bukan bagi bukan warganya. bonblok. Kampus Lah, ini kok aku loh ada di sini. bagi kebebasan berpikir, nalar kritis, dan bentukan moralitas bangsa. Ancaman terhadap kebebasan sivitas akademika adalah ancaman terhadap kebebasan akademik itu sendiri. Ada pernyataan dari Rektor UNPAD Arif Syamsulaksan Jatuh, guys. Kartasasmita dan Dewan Guru Besar UNPAD Susi sabling Dwi ini outnya. Haryanti terkait penyampaian sikap serta pandangan Universitas Pajajaran terhadap situasi yang terjadi di Indonesia belakangan ini. News Subject PRFM. Sekolah Santo Aloysius Bandung hadir sebagai lembaga pendidikan unggul di Indonesia yang akan menjawab kebutuhan orang tua saat ini. Hampir satu abad hadir di tengah masyarakat, dijiwai spiritualitas et maiora natusum, yang berarti aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Sekolah Santo Aloysius terus melahirkan generasi berprestasi dan berkarakter, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kini, kami hadir dengan semangat, Shaping Leader for a Sustainable World, mewujudkan generasi yang sadar, peduli, dan siap menghadapi perubahan dunia. Berlokasi di pusat kota Bandung, kami menghadirkan sekolah yang sehat dan nyaman dengan teknologi organik nano enzyme atau WAN dan fasilitas belajar yang lengkap. Pembelajaran kami berbasis digital dengan learning management system untuk siswa dan orang tua, ditambah program unggulan seperti terapi berkuda, play therapy, life skill, serta pendidikan berbasis metaverse. Siswa juga dibekali dengan pengalaman hidup bermakna melalui experiential learning program, Exploring the Culture and Development of Meaningful Life program, yang terpadu dalam berbagai kegiatan seperti creative entrepreneurship hingga pengenalan investasi sejak dini melalui galeri investasi. Tersedia berbagai jalur masuk, mulai dari jalur beasiswa akademik dan non-akademik, jalur reguler, hingga bebas tes akademik sesuai syarat dan waktu pendaftaran. Kami bermitra dengan institusi pendidikan ternama, baik nasional maupun internasional, seperti The British Institute, Unibridge, Canning College, Binus University, Universitas Kristen Maranatha, Apa sih ke tempat penggalian aja, guys? khusus membuka peluang bagi Udah lama, guys, kalau dan ke tempat sekolah penggalian. Santo Aloysius. Selain itu pula, kami mempersiapkan siswa-siswi yang berminat melanjutkan studi program akuntansi Apa kita melalui tes sapling? tabungan SKS, Misalnya sapling kan belum penuh slotnya. tinggi, dan mitra internasional lainnya. Tahun ajaran 2026-2027, Sekolah Santo Aloysius Batu Nunggal Di membuka sebelah mana dua ya, jalur guys? program dalam pembelajaran, yaitu program Harmoni sebelah Aloysius sana ya, dan perahu program tuh. Transformasi Aloysius. Kesini Selain itu, pokoknya perahu tuh, SMP guys. Santo Aloysius Sultan Agung juga membuka
membuka kelas di Sukajadi. Syarat dan ketentuan berlaku. Bergabunglah bersama kami dari kelompok bermain hingga SMA. Sekolah Santo Aloysius masih siap dikit mengantar lagi, putra guys. putri Anda menuju perguruan tinggi terbaik di dalam maupun di luar negeri. Pendaftaran online di spmb-aloysius.admission.id. Hubungi panitia SPMB di 0813 2166 6889 atau 0823 1656 8868 hari Senin sampai Sabtu pukul 8 sampai 15.30. Sekolah Santo Aloysius Bandung. Et Mayora Natusum. Aku lahir untuk sesuatu yang lebih. Kayaknya dapat kita swing-swing ke sini deh, guys. Kita panenin Oaklog deh. Wilujeng enjing Bu Irianti. Nah, usah kita pakai itu. Terus juga punya banyak tapi udah 10 nganggur. lewat 24 Oh, aku menit. juga susah Waalaikumsalam dicari. warahmatullahi wabarakatuh. Aku juga susah dicari. Kondisi Riung Bandung panas. Mataharinya udah terbit sempurna katanya nih. Alhamdulillah. Riung Bandung sudah panas ya. Tendensi rada bindeng ya. Semoga cepat sehat-sehat selalu. Amin, amin. Sumuhun teh. Ini teh rada kena bapil, batuk pilek. Tapi alhamdulillah sudah mulai mereda. Terima kasih ya Bu Irianti. Riung Bandung katanya cerah ya, mataharinya udah terbit sempurna. Kemudian juga tadi kawasan Arjasari juga terpantau cerah, pendengar PR, lalu lintasnya lancar. Ada Kang Nandang Kurnia, selamat siang PR FM. Saya barusan lewat Pasar Kordon, terus lihat tumpukan sampah dengan aroma yang gak sedap, sehingga jadi saregsek liatnya. Ini PR loh katanya untuk pemerintah Kota Bandung, agar sampah tidak tunggu menumpuk, agar Bandung nyaman, tertib, dan bersih dari sampah yang menumpuk. Siap Kang Nandang? Kami sampaikan kembali ya, khususnya kepada kelurahan setempat mungkin agar bisa dilihat kembali. Karena sebenarnya kalau untuk masalah sampah insya Allah kita sudah mulai lebih baik begitu ya mengatasinya dibandingkan sebelumnya. Tapi ini katanya masih terlihat ada tumpukan sampah di Pasar Kordon. Jadi masukan dari Kang Nandang Kurnia, kalau bisa jangan nunggu sampai numpuk. Karena saregsek katanya lihatnya ya. Mudah-mudahan Bandung nyaman, tertib, dan bersih dari sampah yang menumpuk. Terima kasih. Ini tadi dari Kang Nandang Kurnia. Pendengar PR, silakan Anda juga bisa berinteraksi melalui line telepon ya. Melalui 022 422 1075 atau WhatsApp-nya pada nomor 081 881 1075. Tadi sebelumnya juga ada reporter Arya Warta Dinata. Cukup prihatin ya pendengar PR. Jadi ada 2 orang korban, AS 24 tahun, terus juga C 21 tahun, yang tenggelam ketika berburu biawak pendengar PR. Tempatnya tuh di Sungai Citarum, Blok Pamentasan, Desa Mekarahayu. Kejadiannya tuh kemarin siang, jam 2 siang. Dan saat ini korban belum bisa ditemukan dan masih dalam pencarian dari tim gabungan BPBD, Tagana Polri, TNI, dan relawan. Gitu pendengar PR. Jadi kalau kronologi kata temennya tuh ada 5 orang lagi cari biawak gitu. Biasanya tuh memang udah biasa ya mencari biawak, bukan baru yang pertama. Nah, si biawak ini biasanya tuh kan ditunggu dia naik ke atas ya, ke darat. Nah ini pada saat kemarin itu posisi biawaknya mungkin belum sepenuhnya naik ke darat ya, masih sebagian di sungai. Dan ternyata biawaknya itu cukup lebar, cukup panjang. Ini 1 meter lebih katanya. Dan ketika mencoba ditangkap, justru malah si korban ini yang akan berburu ini yang ditarik oleh biawak karena sempat berontak gitu si biawaknya ini.
Kemudian rekannya satu lagi ingin menolong, tapi malah dua-duanya ketarik. Dan sampai sekarang belum bisa ditemukan pendengar PR untuk dua orang korban ini, AS 24 tahun dan C 21 tahun. Tips and trik, beragam anjuran dan saran pilihan di PRFM. Keberadaan nyamuk kerap kali menjadi gangguan di lingkungan rumah. Selain menimbulkan bentol dan gatal, nyamuk juga dapat menularkan sejumlah penyakit seperti demam berdarah denggi atau DBD, malaria, chikungunya, dan sejumlah penyakit serius lainnya. Oleh karena itu, berikut ini 3 tips sederhana untuk mengusir nyamuk dari rumah. Pertama, cek genangan air di rumah. Air yang tergenang menjadi salah satu tempat favorit nyamuk untuk berkembang biak. Untuk itu, selalu pastikan tidak ada air menggenang di lingkungan tempat tinggal Anda. Kedua, letakkan tanaman pengusir nyamuk. Anda bisa meletakkan tanaman seperti lavender, serai, atau bahkan bawang putih untuk mencegah nyamuk datang ke rumah. Selain itu, Anda juga bisa menggunakan kamper di sudut-sudut ruangan. Ketiga, rutin membersihkan ruangan. Ruangan yang kotor dan tidak terurus merupakan habitat favorit bagi nyamuk. Oleh karena itu, bersihkanlah tempat tinggal Anda secara rutin. Itu dia 3 tips sederhana untuk mengusir nyamuk dari tempat tinggal Anda. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Tips and trik, beragam anjuran dan saran pilihan di PRFM. Fakta unik dan menarik. Selain bermanfaat bagi orang lain, rutin mendonorkan darah ternyata juga dapat mendatangkan manfaat bagi tubuh. Berikut ini 4 manfaat yang bisa didapat dari rutin mendonorkan darah. Pertama, menjaga kesehatan jantung. Zat besi yang berlebihan pada tubuh bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Melalui donor darah, tubuh dapat menurunkan kadar zat besi. Dengan demikian, melakukan donor darah secara teratur dapat membantu untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan jantung tetap bekerja dengan baik. Kedua, membantu mendeteksi dini penyakit tertentu. Sebelum mendonorkan darah, kita akan menjalani screening kesehatan oleh petugas medis, mulai dari tekanan darah, kadar hemoglobin, hingga tes penyakit menular. Ini menjadi kesempatan yang baik untuk mengecek kondisi kesehatan secara rutin tanpa biaya. Ketiga, menurunkan kadar kolesterol. Donor darah bisa membantu membuang kolesterol jahat berlebihan dari tubuh. Dengan kadar kolesterol yang lebih seimbang, risiko penyakit kardiovaskular bisa ditekan. Keempat, menjaga kesehatan mental. Kegiatan donor darah merupakan salah satu bentuk nyata kepedulian terhadap sesama. Perasaan bahagia setelah membantu orang lain dapat mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Itu dia 4 manfaat yang bisa didapat dari rutin mendonorkan darah. Nantikan informasi lainnya hanya di PRFM. Fakta unik dan menarik yang perlu Anda ketahui hanya di PRFM. 107.5 PRFM 107,5 PRFM News Channel. Pendengar PR, saya sudah terhubung dulu nih dengan Teh Ayu. Teh Ayu ini baru saja kemarin mengalami musibah. Jadi kemalingan di mananya nih, di warungnya begitu ya. Kita akan coba tanya kronologinya. Selamat siang, Assalamualaikum Teh Ayu. Siang, waalaikumsalam. Teh Ayu, aduh, saya turut prihatin dulu nih sebelumnya. Katanya hari Minggu kemarin, padahal siang hari ya, tapi kemalingan begitu di warungnya. Iya, Teteh. Aduh. Hari siang ada di kalender ya. Iya, bener-bener. Ini gimana kronologinya Teh Ayu? Iya, kebetulan sih itu rumah tua. Ah, Jadi, Sila tuh kayak mau pergi ke undangan, tapi masih daerah situ. Ini sih bisa dikatain teledor ya. iya. Karena dia tuh lupa kalau pintu tuh dikunci. Tapi si Rolindo tuh belum nutup sepenuhnya, jadi baru setengah. Iya. Terus? Gitu akhirnya. Jadi masuknya lewat rolling door? Iya, rolling door. Gitu, tapi dia kayaknya udah mantau situasi, jadi kayaknya udah tahu. Jadi
Padahal di situ ada handphone, ada apa, tapi alhamdulillah sih itu nggak diambil. Yang diambil cuma minyak aja deh 3 karton. Oke, jadi mungkin si yang maling ini juga tahu kalau di daerah situ tuh ada yang hajatan, dan si yang punya rumah ini pasti akan pergi ke hajatan, kayaknya nunggu sampai keluar gitu ya. Nah, mungkin dia mantau nih pas lengah, kayaknya pas lupa tutup rolling door. Nah, kesempatan itu. Oh, oke. Di rumah itu memang nggak ada siapa-siapa sama sekali. Nggak ada orang. Ada malah di pinggir tuh ada juga rumah deketan, tapi kan kita nggak ngeh dia ini ya, soalnya kan warung dikiranya ada orang, mungkin orang di depan tuh. Iya. Jadi kalau begitu nggak ada yang rusak dong, karena rolling door-nya emang belum ditutup semua dan maling itu akhirnya bisa masuk ya. Iya, handphone pun di situ ada, tapi dia nggak ngambil handphone. Oh gitu, nggak punya CCTV, nggak ada CCTV di sana. Ada CCTV, ada ini juga kelihatannya CCTV, kelihatan banget dia masuknya, keluarnya, ngambilnya jelas banget sih, cuman ya orangnya kita nggak tahu. Nggak kenal ya sama sekali, sosoknya tuh nggak kenal. Nggak kenal. Berapa orang di kamera CCTV terlihatnya? 2 orang. Oh 2 orang. Terus pakai apa? Pakai motor? Pakai motor, dia pakai motor Mio atau ya pakai jaket gitu, jaket coklat, jelas sih pakai helm kuning. Cuman ya kita nggak kenal, cuman kalau dari pergerakan semuanya jelas sih. Terus helmnya nggak dilepas, jadi nggak kelihatan? Enggak. Cuman pakai helmnya, tapi kelihatan sih, tetap mukanya kelihatan. Jadi 2 orang pakai motor, terus pakai jaket kuning ya salah satunya, terus dua-duanya mas. Helmnya kuning. Oh helmnya kuning, jaketnya coklat. Itu dua-duanya masuk atau yang satu nunggu di luar? Yang satu nunggu, dia lihat situasi nunggu, tapi santai banget sih, santai banget kalau lihat dari CCTV, ngambil 3 karton minyak tuh ya santai banget. Oh gitu. Ini 3 karton itu, satu kartonnya isi berapa sih teh? Isi 12, 1 literan itu 12. Iya. Nah ini kalau dilihat lagi butuh waktu berapa lama mereka? Sebentar, nggak lebih dari 5 menit. Oh iya? Semenit dia pas udah kosong dia masuk, buka rolling door, ambil dengan santai, ngambil, udah langsung pergi. Di situ ada barang lain, ada handphone, ada apa gitu, tapi nggak diambil. Rokok gitu nggak diambil sama dia? Nggak. Cuma dia ngambil bener-bener fokus minyak aja kayaknya. Tapi memang posisi minyaknya deket ke rolling door gitu, yang paling deket. Di dalam. Malah di dalam. Malah dia melipir dulu, naruh minyak tuh agak ke rumah, agak ke dapur gitu. Tapi dia ke situ fokusnya. Oh, dikirain karena yang paling deket posisinya di rolling door itu minyak yang diambil, padahal ini masih masuk ke dalam gitu ya? Masuk. Padahal dalam tuh belakang rumah gitu ya. Tapi dia masuk dulu ke rumah ke situ. Tapi nggak ada barang diambil lagi kecuali itu aja. Iya, ini kata Bu Ane, ya Allah, jaba minyak teh nuju mahal katanya. Terus itu teh buat bansos lagi, bukan buat pribadi. Oh iya. Itu ini ya minyak apa sih, minyak minyak kita gitu, minyak bantuan? Iya. Oke. Teteh ini kalau boleh tahu, Teteh lokasinya di mana warungnya ini teh? Kawasan STT Telkom. Kawasan STT Telkom Bojong Soang? Iya, Bojong Soang. Oh, di daerah situ. Itu daerah padat sebenarnya ya, daerah rame ya? Tapi emang rawan banget di sini, kriminalitas ininya tinggi banget sih. Oh. Tinggi banget di sini. Sebelumnya ada apa? Ada laporan kehilangan apa di sekitar? Banyak banget di sini. Rata-rata motor. Kalau motor tuh hitungan detik. Oh gitu. Motor mahasiswa tuh hampir pasti ada kehilangan. Tapi kan kita nggak ngeh ya dia orang asing atau enggak. Soalnya di sini mayoritasnya kan mahasiswa. Iya. Iya. Jadi ngafal. Pasti ada. Sering banget itu. Paling tinggi. Antar sepatu itu pasti ada sepatu. Apalagi motor, itu motor cepet banget. Saya juga punya warung gitu ya. Dulu ada yang ngambil motor depan warung. Ya saya nggak tahu itu yang ngambil gitu. Padahal lagi rame di warung saya. Oh gitu, jadi ya karena memang biasanya kawasan kampus tuh kita nggak hafal betul karena banyak anak-anak kos, temennya yang ngekos di situ. Jadi kadang kita juga susah ya mau memantau ini. Memang kitanya aja harus terapi gitu ya teh ya. Iya. Ini tapi udah dicek lagi bener-bener cuman memang 3 karton minyak itu yang memang hilang. Iya, udah dicek. Handphone juga pada di situ ada. Ada. Di depan tuh ada, tapi nggak diambil. Oke. Alhamdulillah. Ini udah lapor kemana nih Teh Ayu? Ya agak susah sih ya kalau lapor gitu, makanya coba kalau di sosmed kan kena sanksi
sosial mungkin ya. Iya. Soalnya kalau ketemu juga susah kayaknya. Iya. Tapi seenggaknya dia istilahnya kalau sanksi sosial mungkin ada teman atau saudaranya lihat ya, so itu mukanya jelas. Oh ini teh asa-asa gitu ya, apal gitu ya. Nah gitu kan, kalau gitu mungkinnya dia juga untuk melakukan lagi rada mikir lagi gitu ya. Itu ditinggal sama si uanya berapa lama sih kehajatan itu? Sebentar, nggak lama. Terus pas ngehnya itu pas lagi gimana? Pas pulang ke rolling door. Nah baru apa gitu lihat minyak nggak ada, dia baru langsung ngecek ya, cuman itu sih alhamdulillah. Iya. Ya Allah, memang sih ada keteledoran dari kitanya juga ya. Itu dia. Tapi ya Teh Ayu paling tidak dengan cerita ini juga bisa mengingatkan kepada kita, apalagi di daerah-daerah, bukan hanya di daerah yang sepi, daerah yang rame juga tetap rawan gitu ya untuk hilang motor, sepatu gitu ya. Banyak laptop ini mahasiswa kan kasihan gitu ya. Kan suami saya juga di CCTV suka lihat ini nggak, lihat itu nggak, suka kasihan sih kadang itu mahasiswa orang luar. Ini tuh tadi dari pagi tuh kita lagi ngobrolin soal Siskamling juga. Di sana ada ngeronda nggak kalau malam? Ngeronda kayak ada sih malam-malam, tapi ya di sini tuh kayak banyak akses gitu loh. Oh iya ya. Malah di sini tuh banyak kehilangan motor tuh bukan malam atau subuh, malah siang ke sore itu maghrib itu, dari jam-jam itu yang banyak banget kehilangan. Iya betul, karena memang iya sih, memang kalau di daerah sana tuh banyak akses jalan yang kita nggak bisa main portal begitu aja ya, tembus ke sini, jadi ya rawan juga. Tapi kalau Siskamlingnya mah ya pasti ada lah ya, cuman memang justru kejadiannya banyak kejadian di siang hari Teh Ayu ya. Iya. Aduh Teh Ayu, terima kasih banyak informasinya. Ini jadi kewaspadaan. Sampai kata Bu Ane, katanya tahu aja ini ya Allah, jaba minyak teh nuju mahal katanya. Iya, lagi mahal banget ini harus tindakan pergerakannya. Betul sekali. Aduh Teh Ayu, terima kasih, salam buat uaknya ya. Mudah-mudahan bisa diganti dengan rezeki yang lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih Teh Ayu. Mangga, selamat siang. Mangga, assalamualaikum. Salam. Aduh, pendengar PR, mau dibilang soleh, dan tetap aja nyuri ya. Maksudnya dibilang soleh gimana? Tendensinya maksudnya di situ tuh ada handphone, ada rokok yang setidaknya itu mungkin punya nilai yang lebih mahal gitu ya. Tapi si malingnya tuh nggak ngambil handphone, nggak ngambil rokok, ngambilnya minyak. Ngambilnya minyak 3 karton, 1 karton itu isinya 12 botol. Dan itu kejadiannya kemarin siang di warungnya uaknya Teh Ayu, yaitu di sekitar kampus Telkom ya, Bojong Soang. Jadi katanya di sana tuh udah bener-bener rawan banget Teh, karena katanya di sana tuh kan banyak yang ngekos. Jadi kadang kita tuh nggak hafal gitu mana yang memang, apalagi sekarang ya tahun apa sih, banyak mahasiswa baru gitu kan ya, jadi kadang suka nggak hafal, terus mana temennya dan lain sebagainya. Itu kayak sepatu, motor juga kerap kali hilang. Dan itu memang perlu kewaspadaan dari kitanya sendiri, perlu kitanya yang lebih terapti lagi, mengunci ganda, memasukkan sepatu dan lain sebagainya. Memang diakui Teh Ayu sih, katanya untuk kejadian kemarin siang itu ada kelalaian juga dari uaknya. Jadi katanya mau ke undangan, ke hajatan yang tetangga yang ada di situ. Dikunci aja pintu Teh Ayu warung, rolling door-nya nggak ditutup sampai rapet. Jadi masih ada melengek dikit. Nah, akhirnya ada yang ngambil lah. Kalau dari CCTV mah kelihatan katanya 2 orang pakai motor yang pakai jaket coklat, helm kuning. Yang satu nunggu di luar, yang satu di dalam. Itu cepet banget katanya. Cuman sekira kurang dari 1 menit itu udah langsung kabur gitu, bawa 3 karton minyak. Aduh ya Allah, mana katanya itu minyaknya untuk minyak bansos lagi, bantuan sosial katanya gitu ya. Aduh, pendengar PR. Dan katanya kalau mau ngeronda atau Siskamling juga ya ada di sana. Cuman kalau di sekitar kampus tuh kan banyak akses jalan yang nggak bisa ditutup. Jadi kadang juga susah gitu mencarinya lagi. Itu pendengar PR ya, jadi diwaspadai.
Dan kejadiannya tuh justru banyak kejadiannya tuh dari siang sampai maghrib, bukan malam hari gitu. Ketika suasananya rame gitu, ketika suasana rame banyak orang malah hilang. Itu pendengar PR. Ini dari Kang Agus, eta kangge di ical deui teh, mungkin malingnya masih kelas eceran. Iya Kang Agus ya, ini kata Kang Agus, malingnya masih kelas eceran katanya. Kayaknya sih buat dijual lagi minyaknya. Dari Bu Irianti, Teh Ayu, semoga bisa diganti yang lebih ya. Apalagi ini untuk bansos. Amin, amin. Aduh, ayah wae ya. Kita jagain malam, ngaronda, malingnya malah siang hari, pendengar PR. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Emas patah bisa dibeli. Perhiasan rusak bisa dibeli. Emas suram bisa dibeli. Dengan harga tinggi. Pelayanan gampang, oh sudah pasti. Transaksi cepat, tidak basa-basi. Banyak cabang di mana-mana, mudah dicari. I love emas. I love emas. I love emas. Solusi jual emas. I love emas tempatnya. Jual emas harga puas. Kesehatan mental menjadi isu yang semakin relevan di tengah dinamika kehidupan modern yang penuh tekanan. Banyak orang yang merasa kesulitan untuk mencari dukungan atau informasi yang tepat mengenai masalah mental yang mereka hadapi. Salah satu cara untuk mendapat pemahaman lebih luas tentang kesehatan mental ini adalah melalui talk show Ruang Konseling. Setiap Selasa jam 8 hingga jam 9 malam di radio 107,5 PRFM News Channel. Jangan lagi khawatir dan jangan ragu untuk ceritakan dan tanyakan masalah yang Anda alami langsung bersama psikolog dalam Ruang Konseling PRFM. 107.5 PRFM. Kalau kata Kang Solihin, katanya kenapa pencuriannya banyak terjadi di siang bolong? Kata Kang Solihin, karena kalau siang bolong orang jarang curigaan, Teteh. Kalau malam kan ada suara dikit aja kita udah curiga gitu ya, ada apa-apa. Kalau malam tuh cenderung lebih waspada ya Kang Solihin ya. Pintu apa segala macam digembok, segala macam lah gitu. Kita juga sistem siskamling dan lain sebagainya. Tapi kalau siang cenderung orang lebih santai karena berpikir masa sih mau nyuri siang hari gitu. Padahal alhasil ini justru malah kecuriannya siang hari. Jadi katanya kalau siang tuh karena biasanya nggak curiga Teh Nancy. Betul sekali. Oke pendengar PR, kita geser dulu ya. Ini nih kita lagi memasuki kualifikasi Piala Dunia 2026 nih pendengar PR. Kita akan coba update ya informasinya untuk Anda. Pendengar PR, Spanyol dan Jerman membukukan kemenangan pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa pada dini hari tadi. Spanyol sendiri mencetak kemenangan telak 6-0 ketika bertandang ke markas timnas Turki pada pertandingan grup E kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa di Stadion Torku Arena Konya pada dini hari tadi. Kalau dilihat secara statistik, Spanyol unggul atas Turki dengan 51% penguasaan bola dan melepaskan 21 tendangan
di mana 12 diantaranya tepat sasaran. Pendengar PR, menjelang berakhirnya babak pertama, Spanyol ini sempat menambah keunggulan di 3-0 lewat gol kedua. Dan memasuki babak kedua, Spanyol juga kembali memperagakan permainan menyerang dan berhasil menambah keunggulan. Pendengar PR, bergeser ke Stadion Rhein Energy. Ini di sana ada Jerman yang kembali ke jalur kemenangan setelah menghajar timnas Irlandia Utara 3-1. aja di sini dah. Dan ini merupakan kemenangan pertama Jerman pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa setelah pada pertandingan perdana ini takluk dari timnas Slovakia dengan skor 0-2. Pendengar PR, jadi kemenangan ini membuat Jerman naik ke peringkat ketiga klasemen sementara grup A kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan 3 poin dari 2 laga. Sedangkan Irlandia Utara berada di posisi kedua dengan poin yang sama. Nah ya jam musik. Cerita dan fakta di balik lagu hits favorit Anda. Sorry guys, jam musik, takut copyright guys lagunya. Ada musik lagi, copyright guys. Aku mau ganti itu pintunya deh. Sebelum aku tidur, aku mau ganti pintu. Mau crafting dulu dakwahnya guys, yang di atas. Koalku guys. Aku dapat koal guys tadi. Mana koalku? Koal. Ini 30 guys. Dan fakta di balik lagu hits favorit hanya di PRFM. Jamu si PRFM, let music speak. Headline News PRFM. Headline News PRFM. Selamat siang pendengar PR, saya Nancy Krishna hadir
dalam headline news pukul 11. Kali ini dari Kabupaten Bandung, pendengar PR, Jembatan Dayakolot sudah rampung diperbaiki. Warga pun senang bisa kembali menggunakan jalur utama. Dari koran desgala.id, setelah hampir 2 bulan ditutup, Jembatan Dayakolot, Kabupaten Bandung, kini kembali bisa dilalui oleh kendaraan. Perbaikan jembatan yang menelan anggaran lebih dari 6 miliar rupiah ini resmi rampung pada hari Minggu 7 September kemarin. Dan sejak hari ini, Senin 8 September, sudah dibuka kembali untuk roda 2 dan juga roda 4. Pendengar PR, perbaikan Jembatan Dayakolot dilakukan oleh UPTD Pengelolaan Jalan Wilayah Pelayanan 3 Provinsi Jawa Barat. Dan proyek ini fokus pada perkuatan struktur jembatan yang sudah aus akibat usia pemakaian. Pendengar PR, kini jembatan dengan struktur baru yang lebih kuat diharapkan mampu menunjang arus kendaraan dalam jangka panjang. Pendengar PR, warga menyambut baik dengan tuntasnya perbaikan jembatan dan sudah dibuka. Karena kalau kemarin katanya harus muter dulu sampai setengah jam lebih, dan sekarang jadi lebih cepat, ongkos juga menjadi lebih hemat. Headline News PR FM. Pendengar PR, terima kasih Anda terus bersama kami untuk memperbaharui informasi dari PR FM. Sekali lagi, informasi bisa Anda akses melalui aplikasi live streaming kalau misalkan Anda berada di luar jangkauan frekuensi radio kami. Jangan lupa berita foto dan berita video kami tunggu juga melalui media sosial PRFM di @PRFMnews. Pendengar, memasuki interval ketiga, saya puterin dulu sebuah lagu menemani aktivitas Anda di awal pekan ini. Kali ini dari Utha Likumahua, Tersiksa Lagi. Ini kita mau coba kesana lagi guys, masih cukup nih waktu kita untuk melanjutkan petualangannya. Buku sapling ini guys, sapling guys buat nge-spol kita. Cukup buat bikin rumah lagi guys kalau begini jadinya.
sebagai penyanyi jazz pendengar PR. Karena dari aransemen lagu-lagu yang dinyanyikannya tuh masih nuansanya nuansa Jazzy sih ya pendengar PR. Seperti lagu Tersiksa Lagi. Ini adalah lagu dari album Nada dan Apresiasi. Jadi lagu ini tuh ada di album Nada dan Apresiasi. Dan ini keluarnya itu tahun 1982. Udah lama banget pendengar PR. Zaman saya kelas 1 SD. Tapi masih enak didengerin sampai sekarang. Jadi kalau ngelihat sejarahnya Utha Likumahua, dulu juga dia itu penyanyi dari kafe ke kafe pendengar PR. Dan lagu yang dinyanyikannya sih memang lagu-lagu jazz gitu. Dan sebenarnya Utha Likumahua itu mulai merekam atau masuk dapur rekaman tuh ketika dia ikutan lomba cipta lagu remaja Prambors tahun 1978. Jadi waktu itu lagunya Cita Diri, dan di situ Utha Likumahua tuh akhirnya masuk dapur rekaman. Kalau dilihat dengan lagu tadi ya, Tersiksa Lagi, banyak juga pengamat musik yang bilang justru dari lagu ini katanya Utha Likumahua itu jadi banyak dikenal. Lagunya sendiri sih ditulis sama Chris Kaihato. Tahu ya? Gak tahu tendensi siapa itu. Tahu dong, harus tahu Chris Kaihato. Saya sering denger namanya aja sih, gitu ya. Jadi seperti itu pendengar PR. Oke, kita akan bergeser kembali pendengar PR ke reporter PR FM yang tadi sudah melaporkan tentang pencarian korban tenggelam. Dan saat ini reporter PR FM Arya Wartadinata juga sudah bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung. On the spot report. On the spot report. Pendengar PR, reporter Arya Wartadinata bersama Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bandung, Bapak Haji Wahyudin STME. Kita akan update pencarian korban tenggelam dan mitigasi kesiapsiagaan bencana. Selamat siang Arya, silakan laporan Anda. Baik ya, selamat siang Nancy dan juga selamat siang pendengar PR. Tim gabungan dari BPBD, Tagana, TNI Polri dan juga relawan saat ini masih berada di Sungai Citarum, tepatnya di blok pembentasan Desa Mekarahayu, di mana 2 orang korban yang sebelumnya dikabarkan tenggelam hingga saat ini masih dalam proses pencarian. Dan proses pencarian pun terus dilakukan oleh tim gabungan dengan menyasar di pusat titik awal korban terjatuh hingga 100 meter dengan menggunakan perahu karet dan melakukan sistem yang dinamakan dengan melakukan pemutaran di air, blender, yang diharapkan juga ini korban bisa timbul ataupun muncul ke atas permukaan. Proses pencarian juga sebetulnya sudah dilakukan sejak hari kemarin, pertama kali korban dilaporkan. Namun bagaimana juga untuk update proses pencarian korban, kita akan coba langsung tanyakan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Kabupaten Bandung, ada Pak Wahyudin. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Wahyudin. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wahyudin, Pak, untuk update pencarian korban seperti apa nih Pak yang dilakukan saat ini? Ini tim sekarang sedang berada langsung di pinggir Sungai Citarum, tempatnya di sekitar jembatan Makam Mahmud. Kita memperoleh informasi itu tadi malam sebetulnya jam 9, jam 10, kemudian pencarian sekitar di lokasi terlebih dahulu ada Basarnas, terus kita lanjutkan mulai jam 7 tadi dilanjutkan, kita dibantu dengan dari unsur lain, dari pihak pemadam kebakaran, dari pihak Polsek, dari relawan, PMI dan yang lain. Kita standby di sini sampai tadi yang sudah dilakukan. Pertama kita mencari fokus kan di lokasi titik jatuh. Pertama itu
sudah berapa kali diputar tadi, istilahnya apa, di blender. Nah itu belum mendapatkan hasil. Terus kita coba ke arah hilir 1 kilometer, kita coba bolak-balik sampai 2 kilometer, nah itu juga belum. Nah kita tunggu saja update terakhirnya kabin dari BPBD yang turun langsung ke Citarum sampai nanti ada informasi terakhir seperti itu. Ada berapa tim yang diturunkan, berapa banyak pasukan anggota yang diturunkan saat ini, Pak? Jadi tim yang diturunkan itu pertama dari BPBD itu ada 2 tim yang ke lapangan yang masuk ke Citarum, 1 tim dengan perahu tadi. Terus juga ada yang standby di pinggir Citarum. Kemudian dari Basarnas itu, jadi yang turun ke Citarum itu 2 perahu. Kita coba nanti mungkin kalau perkembangan lebih lanjut kita ada bantuan dari Tagana atau unsur yang lain. Nah pertama perlu disampaikan juga ini korban ini sebetulnya masih relatif muda yang didata kami itu. Data kami itu yang pertama itu korbannya Hari Supriyatna ini 24 tahun. Terus juga Cahya 24 tahun. Nah mereka tinggal juga di desa Sangkanhurip, Kecamatan Katapang. Jadi ke arah hulu dari sini sekitar 1 kilometer lah seperti itu. Jadi kan sementara ini hanya 1 kilo ke arah hilir Pak pencarian. Apakah dimungkinkan untuk terus memperluas pencarian ke hulu arah yang lebih jauh termasuk juga ke Jompong nantinya? Ya, pertama gini. Jadi kita fokus dulu ke tempat korban jatuh. Pertama itu sampai 1-2 kilometer fokuskan ke sana. Biasanya korban itu tersangkut itu di sekitar Curug Jompong. Jika kondisi airnya naik atau siang ini hujan, biasanya itu bisa sampai terbawa ke Saguling seperti itu. Jadi nanti kita evaluasi siang ini harus seperti apa tindakan selanjutnya. Jadi sementara sekarang masih di sekitaran 1-2 km dari posisi korban jatuh. Sementara itu nanti siang diupdate lagi dengan mengumpulkan dengan para tadi relawan, kita tindak lanjutnya seperti apa. Nah juga kondisi di lapangan ini kita udah menyebar sebetulnya personil itu sepanjang kiri kanan Citarum karena kemungkinan korban itu biasanya tersangkut tadi di tumpukan sampah, di semak belukar, seperti itu. Sementara ini sejauh ini Pak, apa yang menjadi kesulitan tim dalam proses pencarian? Apakah debit air atau memang ada hal lain yang memang sedikit menyulitkan tim untuk melakukan pencarian siang hari ini? Jadi kalau debit air itu relatif cukup sebetulnya. Coba kalau yang di daerah tempat dangkal, nah itu biasanya motornya itu tersangkut. Kalau di daerah sini kan banyak yang memproduksi tadi tenun atau kain ya, nah itu bekas-bekasnya majunnya itu nyangkut ke baling-baling, nah itu yang mungkin. Nah jika kondisinya seperti itu, mungkin paling kita dihentikan dulu terlebih dahulu, paling ke pinggir dulu, kita evaluasi tindakan selanjutnya seperti apa. Bagaimana dengan tumpukan-tumpukan sampah yang juga terlihat di Sungai Citarum? Apakah ini juga menjadi kesulitan Pak dalam proses pencarian? Ada kemungkinan tidak korban nyangkut di tumpukan sampah seperti yang ada di tengah bagian dari Sungai Citarum ini Pak? Jadi kalau kemungkinan banyak ya, kemungkinan bisa tersangkut, bisa ada di bawah itu ada semacam yang celupan air ya gitu. Itu banyak kemungkinan tersangkut di ranting, di pohon. Nah biasanya terakhirnya itu di Curug Jompong biasanya seperti itu, atau terakhir sekali itu di Saguling. Kalau debit air meningkat seiring dengan turunnya hujan begitu Pak ya? Nah kalau debit air meningkat, misalnya turunnya kita hentikan dulu proses pencarian. Bagaimanapun tim ini juga yang harus selamat itu tim dulu nih. Jadi kita evaluasi nih. Jadi pada saat terjadi debit air meningkat karena hujan, mungkin bukan hanya di Marga Asia atau daerah Katapang, mungkin di hulunya hujan di daerah Majalaya, nah kita hentikan kalau debit air ini meningkat seperti itu. Sementara untuk proses pencarian sendiri hari ini akan dilaksanakan sampai jam berapa nih Pak? Kita lanjutkan sekarang sampai jam 12 ya. Enggak, jam 12 nanti kita break dulu, dievaluasi. Nah, biasanya standarnya SOP-nya itu sampai jam 5 sore itu dihentikan. Nah, kemudian itu pencarian itu sampai 7 hari ke depan. Seperti itu. Di hari ini akan berlangsung sampai jam 17 nanti. Ya. Potongan break nanti jam 12 dan akan berlangsung selama 7 hari ke depan begitu ya Pak Kalak. Baik, sementara itu Pak Kalak, kita tahu juga Bandung Raya saat ini juga tengah menghadapi ancaman potensi pergerakan sesar Lembang. Nah ini Pak Kalak, penting juga untuk warga Kabupaten Bandung, sejauh mana nih mitigasi kesiapsiagaan menghadapi bencana, upaya apa saja yang memang sudah disiapkan dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung sendiri Pak Kalak?
Lembang, saya kira momen yang sangat baik mendengar. Jadi sesar Lembang itu panjangnya mungkin sekitar 29 sampai 30 kilo, mulai dari Padalarang sampai ke Bandung Timur. Nah, untuk Kabupaten Bandung sendiri ada sekitar 3 kecamatan yang terkena imbas langsung. Kalau saya kira kalau dampaknya bisa se-Bandung Raya. Jadi Cimenyan, Cilengkrang, sebagian Cileunyi, bagian utaranya mungkin sebagian. Jadi upaya-upaya yang sudah dilaksanakan oleh BPBD itu pertama yang paling penting itu sosialisasi ke masyarakat supaya masyarakat tidak gampang terpancing isu. Jadi sesar Lembang meningkat sekian puluh meter, 150 meter itu bukan setahun 2 tahun. Itu mungkin bisa ratusan tahun, bisa ribuan tahun meningkatnya. Tapi tetap kita waspada karena itu sesar aktif. Setiap tahun itu bisa naik 2-3 mili. Jadi itu sesar aktif. Jadi kalau sekarang misalnya terjadi gempa-gempa kecil, itu lebih baik sebetulnya. Karena proses alam itu penyesuaian dan seperti itu. Nah, informasi dari BMKG itu sekarang yang relatif aktif itu di daerah Bandung Barat, daerah Padalarang. Kalau yang lain relatif tenang sekarang itu. Mungkin itu informasi. Baik, apakah juga sama Pak, kalau daerah lain di Bandung Raya ini sudah melakukan memetakan jalur evakuasi, memetakan juga tempat-tempat evakuasi. Nah, untuk Kabupaten Bandung tadi, 3 kecamatan yang memang dinilai rawan dan berpotensi, apakah juga sudah sama menyiapkan jalur evakuasi, tempat-tempat evakuasi juga Pak Kala? Jadi kemarin sudah menerbitkan surat himbauan pertama dari Kepala BPBD-nya langsung Pak Sekda ke lapangan. Supaya di lapangan itu menyediakan tadi jalur-jalur evakuasi, terutama kalau dampak gempa itu kita mencari tempat-tempat terbuka di halaman sekolah, di kantor-kantor yang halaman cukup relatif luas. Nah, terus juga menghimbau supaya masyarakat tidak panik, karena kemarin waktu Zoom dengan BPBD provinsi juga kita sampaikan jalan-jalan yang menuju ke utara itu relatif sempit. Jika masyarakat panik dan masuk ke jalan-jalan yang misalkan dari arah selatan ke utara, itu juga akan menghambat proses evakuasi. Jadi diharapkan ke masyarakat pada saat ada kejadian, itu mereka berkumpul di lapangan. Nah, tugas BPBD itu menyediakan arahan supaya melakukan evakuasi ke tempat-tempat terbuka. Jadi bukan ke jalan raya, karena jalan raya hanya dari selatan utara atau utara selatan untuk proses evakuasi. Jadi nanti akan menghambat proses evakuasi kalau ada korban dan sebagainya. Jalan-jalannya kondisi sekarang itu relatif sempit ke utara itu. Artinya memang berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bandung untuk meminimalisir korban dan juga dampak dari kejadian pergerakan sesar Lembang ini ya. Baik, Nancy, mungkin Anda juga ingin berinteraksi, bertanya langsung dengan Pak Kalak ya, Nancy. Iya, baik. Bapak Haji Wahyudin STME, Pak, ini kalau selama ini kan terus memberikan sosialisasi, kemudian juga memberikan peningkatan kesadaran pada masyarakat tentang potensi bencana, baik itu sesar Lembang, banjir dan lain sebagainya. Nah, ini mengenai sesar Lembang, ketika teman-teman BPBD menyosialisasikan ini, tanggapan dari masyarakatnya sendiri seperti apa sih, Pak? Jadi kalau tanggapan dari masyarakat relatif baik sebetulnya. Jadi mereka karena sudah kebanyakan yang penghuni ya asli lah penduduk di situ, mereka sudah merasakan dampak-dampak gempa tapi masih kecil-kecil. Sebenarnya ada yang panik juga. Jadi mereka ditakutkan misalkan ada kejadian besar seperti itu. Padahal itu peristiwa gempa itu sesuatu yang umum di tempat sesar Lembang yang seperti emang sesar Lembang itu secara yang aktif gitu, seperti itu. Tapi responnya masyarakat saya kira sudah bagus, siap. Jadi coba kita dari pihak BPBD harus tetap mengkomunikasikan ke masyarakat supaya tidak terjadi kepanikan pada saat ada peristiwa tadi gempa. Gempanya bisa 2-3 skala Richter kalau kondisi biasa, pergerakan yang kecil-kecil gitu, seperti itu. Ini mau nih, mau pulang, kok udah jalan pulang ini, ngusungin barang. Wah, habis ngambil kayu ini, udah kuak banyak banget tadi. Rentan terkena, ini sudah dilakukan ya, Pak? Sudah, itu secara rutin kita lakukan kalau di BPBD itu yang melaksanakan dari bidang PK itu di lapangan sudah dilaksanakan kemarin terakhir. Kayaknya moga-moga kita stok bonmil lagi lebih banyak guys. Juga di tempat lain banyak banget. Jadi terus melalui
melalui surat juga sudah, terus kita juga Udah sudah kokas yang membuat bisa dokumen pakai. perencanaan seperti apa kalau terjadi kejadian-kejadian yang kita tidak harapkan seperti itu. Tadi Bapak sempat menyampaikan kalau kondisi jalan yang menghubungkan tadi dari utara Jauh ke banget lagi selatan kemana, itu guys. Udah mau deket sebenarnya relatif ini. cukup sempit begitu. Jadi kalau mau kumpul di lapangan tidak di jalan raya. Atau mungkin masih ada kondisi sarana dan prasarana lain yang sebenarnya harus segera diperbaharui begitu untuk memadai ketika terjadi bencana di sana, Pak. Jadi yang mendesak itu sebetulnya sekarang itu Si masalah Gio mau pembangunan di semeting Bandung dulu Utara. kos-kosan. Di Bandung Utara itu harusnya masuk Kos-kos. kawasan Bandung Utara itu kerapatan bangunan yang harus dikendalikan. Kos-kos. Itu sebetulnya sudah ada perdanya tentang pengendalian kawasan Bandung Utara. Mungkin itu tentang kita harus menerapkan itu saja dulu gitu kan. Kalau jalan saya kira tinggal ke masyarakat saja supaya pada saat kejadian tidak berbondong-bondong atau tidak panik masuk ke jalan yang tadi yang relatif saat ini pun relatif sempit, apalagi kalau kejadian gitu. Mau Tapi nyimpen kalau barang dulu untuk nanggung. bangunan yang ada di 3 kecamatan ini sudah ada pemeriksaan dan lain sebagainya. Atas. Mana bangunan yang memang Bukan karena penuh rawan dan suntoginya tidak rawan juga. sudah dilakukan ya, Pak? Kalau yang berizin relatif aman, yang berizin seperti itu. Nah kita nggak tahu yang bangunan-bangunan yang dibangun tanpa izin oleh masyarakat. Kita belum sampai ke sebanyak itu, hanya ke bangunan-bangunan yang berizin aja, yang ada PPG. Oke, tapi sampai dengan saat ini keterlibatan masyarakat sekitar gitu mengenai mitigasi bencana sudah dibentuk ya Pak ya komunitasnya sehingga mereka juga siap-siap. Siap. Baik, terima kasih Pak Haji Wahyudin STME. Siap. Pak Kalak, ini artinya juga kalau bangunan-bangunan yang berizin itu artinya memang sudah ada jaminan bangunan tahan gempa gitu ya Pak Kalak. Baik, semoga saja ini juga yang belum berizin bisa memperhatikan potensi-potensi ya Pak Kalak. Kembali ke kejadian ini Pak Kalak, mungkin ada catatan penting. Ini mau bentar lagi. Pun ini sebetulnya korban ini kan rombongan 5 orang dan terbiasa melakukan perburuan di sepanjang jalan ataupun di Sungai Citarum ini. Mungkin ada hal yang penting harus diperhatikan oleh Coba warga tahu di mana ya guys. Sungai. Oh masih ada nih bonblok nomor 4 Agar guys. kejadian serupa jika Udah di next video aja ya guys ya. terulang atau Karena terjadi. udah harus udahan Apa yang guys. memang harus diperhatikan oleh masyarakat? Yang pertama tetap kewaspadaan masyarakat karena bagaimana kan alam. Mungkin aja masyarakat merasa wah ini udah biasa di sini. Padahal di lapangan bisa aja berubah. Yang tadinya tanah keras sudah terendam air kan jadi tanah lunak. Ini mau, nah bentar lah sabar. Seperti itu. Tetap kehati-hatian. Ya ini kan lagi nyari dulu itemnya. Beraktivitasnya di malam hari, nah fasilitasnya seperti itu mereka harus siapkan dulu bahwa tadi apa persis lokasi tadi. Kalau informasinya gelap banget sih nggak kelihatan. Biawak katanya seperti itu informasinya seperti itu. Jadi tetaplah masyarakat harus lebih hati-hati, waspada. Tetap hati-hati dan waspada. Dan bila mana ada kedaruratan, kemana nih masyarakat harus guys, maaf ngacak dulu guys. Mana mau kesudahan guys. Kalau kondisi darurat, kalau kami ke BPBD ada hotline-nya lah. Kita sudah ada pusdal op yang 24 jam. Oke guys, karena adik aku udah sudahan guys. Nomor dua tinggal dikit juga. Untuk keperluan yang lain juga. Jadi sekian dulu video saya dan main game Minecraft ini ya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasi yang ditunggu di video selanjutnya. Yuk tembuskan menuju 2000 subscriber dengan share channel ini ke teman-teman kalian untuk subscribe channel ini. Ya guys, aku Anoman Haistem pamit, sampai jumpa lagi. Dadah.